Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu juga buat jemaat Tuhan yang menonton secara online. Mari kita sama-sama pada pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.
Katakan sebab kau Allah yang kudus, Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu ya Tuhan kepadaku. Tapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Tuhan, kami percaya kami semua adalah orang-orang yang menikmati kasih karunia yang nyata dalam hidup kami. Kalau kami ini hari ini ada Tuhan, kami tahu itu semua karena kasih karunia-Mu yang melimpah atas kami. Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan ada dan melawat kami. Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Ketika kami menyembah, memuji Engkau, mengakukan Engkau, Engkau hadir dan melawat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan. Biarlah hari ini ibadah kami, pelayanan kami menjadi ibadah dan pelayanan yang berkenan di hati Engkau Tuhan. Biarkan Tuhan yang turun dan melawat kami hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai akhir. Pengurapan-Mu turun atas kami, bahkan setiap umat-Mu merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau, dan biarlah ibadah kami boleh jadi karena berkat Allah dicurahkan di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal sampai akhir Tuhan berdaulat, Tuhan berotoritas, memimpin mengurapi kami. Lewat pujian, lewat firman-Mu, kami merasakan kuasa-Mu, kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarkan kuasa-Mu bekerja, sehingga tidak ada satupun kuasa yang bukan dari Engkau yang akan menghalangi ibadah kami. Kami percaya berkat-Mu dicurahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Siap bersorak-sorak untuk Tuhan? Kita percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Amin. Seperti pujian ini, kita yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan
sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Silakan duduk Bapak. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Mari kita siap untuk menerima kuasa dari Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau karena kasih Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini. Hatiku percaya di saat hamba ku berserah, sudah berbuka kuasa Tuhan bekerja. Ku terima yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku
kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari jemaat Tuhan, saya udah pakai teman. Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini.
menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan jaminan kepada kami, bahwa Engkau menyertai kami, Engkau menjagai kami untuk melewati segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Engkau mengirimkan kuasa-Mu, Roh Kudus, Parakletos, menjadi penolong dan penghibur buat kami. Dengan kuasa itu kami menang, dengan kuasa itu kami kuat, dengan kuasa itu kami boleh menjalani hidup kami. Dan kami tahu mujizat-Mu, pertolongan-Mu senantiasa nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh masuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau berkenan atas penyembahan dan pujian kami. Nah, saatnya Tuhan, kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami siap. Engkau berfirman buat kami. Engkau menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Biarkan firman-Mu hari ini meneguhkan dan menguatkan kami, melawat setiap kami. Tuhan, di tengah-tengah tantangan pergumulan kami tahu bahwa kuasa firman-Mu sanggup menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberikan kekuatan iman buat kami, sehingga kami boleh memandang ke depan bahwa Engkau memberikan pengharapan dalam hidup kami. Karena kami punya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Situasi boleh berubah, tapi kami tahu kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dan itu yang menjadi iman kami Tuhan. Kami siap Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Saya minta izin untuk buka masker. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh melewati bulan ini, dan ini bulan yang minggu yang terakhir di bulan Maret. Tema kita hari ini adalah menerima kuasa karena kasih karunia. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-12. Lalu baca ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama bagian ini. Kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita. Yohanes 1 ayat 12 dan ayat yang ke-16 sampai 17. Jadi ayat 12, 16, 17. Sudah dapat semua, amin? Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Saudara, Alkitab menjelaskan di sini, tetapi orang yang menerimanya. Siapa orang-orang yang menerimanya? Dalam ayat itu juga dijelaskan, ayat 12. Orang-orang yang percaya di dalam namanya, betul? Dikatakan mereka diberikan kuasa. Alkitab tegas mengatakan kita yang menerima dan percaya kepadanya, kita diberi kuasa.
Dan ayat yang ke-16 ditegaskan di sana, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, karena kasih karunia kita percaya, kita menerima dia. Dan dikatakan karena kita percaya dan menerima dia dan kita dalam kasih karunia, Alkitab katakan otomatis kita juga menikmati jaminan. Yaitu apa? Kita menerima kuasa. Itu yang Alkitab katakan. Kasih karunia yang melimpah-limpah tidak ada di luar Yesus. Hanya di dalam Yesus. Dan ketika kita ada dalam Yesus dikatakan kita menerima kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah memiliki kuasa yang luar biasa. Dan kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-32. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 20. Ayat yang ke-32. Saya akan bacakan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan di sini, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Kita semua ada dalam Tuhan dan hidup kita ada dalam firman kasih karunia yang berkuasa membangun hidup kita dan menganugerahkan kepada kita bagian, katakan bagian, yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskannya. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita ini diberi kuasa dan diberikan bagian. Kasih karunia demi kasih karunia akan dilimpahkan kepada kita. Dan dikatakan ada kuasa yang Tuhan berikan buat kita untuk membangun hidup kita. Untuk membuat kita terus dibawa dalam satu rancangannya yang indah. Hari ini kita akan melihat ketika kita hidup dalam kasih karunia yang melimpah, kita akan menerima kuasa. Kita akan menikmati kemampuan, kita menikmati kekuatan. Dan hari ini kita akan belajar kuasa apa yang Tuhan berikan buat kita. Yang pertama saudaraku, kasih karunia memberikan kita kuasa untuk hidup dalam kekudusan dan menang atas dosa. Ini janji Tuhan buat kita. Kita bersyukur, kenapa? Karena ketika kita hidup dalam kasih karunia, kita menikmati kuasa. Dan kuasa itulah yang membuat kita hidup dalam kekudusan. 2 Timotius 1 ayat 9 mengatakan begini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara lihat, Alkitab jelas mengatakan bahwa Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Dan dikatakan bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu juga yang akan terus dicurahkan buat kita. Untuk apa? Untuk kita bisa menjalani hidup kita dan memberikan kepada kita kuasa untuk hidup dalam kemenangan atas dosa. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan ayat ini. Titus pasal yang kedua. Ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, Alkitab jelas katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saya yakin kita semua yakin kita sudah diselamatkan, amin. Dalam kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita, amin. Tadi Timotius mengatakan bukan karena perbuatan kita, ingat. Kalau orang di luar sana diselamatkan karena perbuatannya, silakan. Tapi kita sebagai orang percaya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Jadi kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan yang kita rayakan sebentar. Minggu depan, perayaan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Dan itu karya agung Tuhan buat kita.
Dan dikatakan tidak cukup sampai di situ. Tuhan merancangkan kita. Kita akan dipenuhi dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dan itulah yang Tuhan katakan di mana kita diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menang atas dosa. Untuk hidup dalam kekudusan. Saudara yang kasih Tuhan, kasih karunia yang berlimpah itu memberi kuasa untuk terlepas dari belenggu atau ikatan apapun yang mengikat kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, dosa mengikat kita. Tapi karena karya Kristus, karena penebusan Kristus, kita menjadi orang-orang yang menang atas dosa. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Dan itu kuasa yang luar biasa. Saudara, waktu kita dulu di luar Kristus, tidak ada kuasa apapun yang bisa kita lakukan untuk menang atas dosa. Tapi hari ini Tuhan berikan kepada kita kuasa. Untuk apa? Untuk kita bisa hidup kudus. Untuk kita menang atas dosa. Dan itu kuasa. Karena apa? Karena kasih karunia. Sekali lagi, itu juga bukan karena apa? Bukan karena kehebatan kita. Oh, saya orang Kristen, saya bisa menang atas dosa. Tidak. Tapi sekali lagi, kalau hari ini kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, saya yakin kasih karunia itulah yang akan membuat kita diberikan kuasa untuk bisa hidup benar, hidup kudus, hidup dalam kemenangan atas setiap dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 2. Mari kita akan baca 2 Timotius. Hari ini kita baca banyak ayat. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Alkitab katakan itu. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Kenapa? Kalau tadi kita baca 2 Timotius 1:9 mengatakan kita diselamatkan karena kasih karunia. Lalu Paulus memberikan nasihat kepada Timotius sebagai seorang muda. Kita tahu kalau orang muda itu penuh dengan tantangan, betul? Orang muda itu kadang dengan keinginan dagingnya, dengan segala tantangannya tidak mudah untuk hidup benar, hidup kudus. Tapi Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus ingin memberikan nasihat kepada Timotius sebagai seorang muda untuk bisa hidup benar, hidup kudus, hidup berkemenangan. Tidak ada cara yang lain. Kita harus kuat dalam kasih karunia. Karena hanya kasih karunia saja yang memberikan kepada kita kuasa untuk menang atas dosa. Menang atas setiap tantangan hidup yang membuat kita jauh dari Tuhan. Untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita tidak berhenti untuk menyelamatkan kita. Tapi dikatakan dia terus bekerja untuk kita menjalani hidup kita. Sehingga hidup kita akan terus diubah menjadi serupa dengan Kristus. Kuasa itulah yang diberikan buat kita. Kuasa Roh Kudus yang terus memperbaharui hidup kita. Tanpa kuasa kita tidak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus itulah. Kuasa yang dari tempat yang maha tinggi itulah yang memampukan kita untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kuasa itu hanya kita dapatkan ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, kasih karunia memungkinkan orang Kristen untuk menjalani kehidupan yang lebih menghasilkan buah. Jadi kalau kita ingin menang hari ini, anak-anak muda, engkau bisa mengalahkan keinginan daging. Jemaat Tuhan, engkau bisa menang atas dosa, setiap tantangan dunia ini yang membawa engkau jauh dari Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Kita harus kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Kita harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah, saya percaya kuasa itu yang membuat kita dilepaskan dari belenggu apapun, ikatan apapun. Dan Tuhan menjanjikan kepada kita lewat karyanya di atas kayu salib. Itulah jaminan buat kita untuk kita menang atas setiap dosa, atas setiap ikatan yang membelenggu kita. Yang kedua, saudaraku, kuasa apa yang kita akan terima? Bukan hanya kuasa untuk menang atas dosa dan hidup dalam kekudusan. Tapi hal yang kedua adalah karena kasih karunia memberikan kita kuasa atau kemampuan untuk menjalani hidup dalam menghadapi apapun juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 12, mari kita akan buka.
2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Ini adalah tulisan dari Rasul Paulus di tengah-tengah pergumulan yang dia hadapi. Beberapa orang penafsir mengatakan Paulus mengalami tantangan, kesulitan, dan dia belajar menawar seperti Tuhan Yesus yang dikhotbahkan Sindra di hari Selasa. Tuhan Yesus dia tawar menawar dengan Bapa. Kalau boleh cawan ini lalu. Di tengah-tengah penderitaan yang berat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib di Taman Getsemani. Kamis putih itu dia berdoa dan dia nego dengan Bapa. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, karena cawan murka itu tidak menyenangkan, sesuatu yang berat yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus pun mengalami yang sama. Mari kita baca ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, hal yang kedua, kasih karunia memberikan kuasa untuk kemampuan untuk kita menjalani hidup, menghadapi apapun juga. Rasul Paulus diizinkan Tuhan menghadapi tantangan yang berat. Bahkan sekali lagi beberapa penafsir mengatakan dia mencoba berdoa supaya disembuhkan dari sakit, dari duri yang Tuhan izinkan dialami oleh Rasul Paulus. Dia nego, Tuhan kami mohon kasih karuniamu Tuhan. Tapi Tuhan menjawab dalam ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saudara, saya percaya kasih karunia akan memberikan kepada kita kuasa atau kemampuan untuk kita bisa menjalani hidup kita ini di tengah-tengah apapun tantangan yang kita hadapi. Saya mau katakan hari ini, mengikut Tuhan, menjadi orang percaya bukan berarti nggak ada tantangan, nggak ada masalah. Ada kalanya Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat yang harus Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah, dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa kemampuan untuk kita menjalani hidup di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah sakit penyakit. Dan saya percaya di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah siksaan, kuasa Tuhan akan sempurna nyata dalam hidup kita. Justru kalau Tuhan izinkan, saya yakin karena Tuhan tahu di balik segala apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan ingin menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Ini yang harus kita imani. Tuhan berikan kepada kita kuasa di tengah-tengah kasih karunia. Yang penting begini, engkau menghadapi masalah itu bukan karena dosa, bukan karena kesalahan kita. Kalau engkau hidup benar, kalau engkau hidup dekat dengan Tuhan, tetapi izinkan Tuhan mengalami pergumulan, mengalami siksaan. Rasul Paulus katakan di sini, mengalami kelemahan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Mungkin ada hal yang menyesak kita, sakit, penyakit, pergumulan, apapun juga tantangan, jangan pernah takut. Kalau itu bukan karena kesalahan kita, akibat dari sesuatu pelanggaran kita, yakin di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan ini menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus dalam 2 Korintus mengatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Justru dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna nyata dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kasih karunia akan memberikan kepada kita kuasa, kemampuan untuk kita menghadapi tantangan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kasih karunia inilah yang memberikan kekuatan untuk menanggung beban yang berat dan berhasil menyelesaikan tugas dalam menjalani hidup ini. Tadi saya diberkati dengan pujian tadi yang ku terima kuasa.
Di sana dikatakan menjalani apa? Gimana lagunya? Ya. Di saat hatiku di saat jiwaku berserah, surga terbuka. Sebelumnya, bait pertama bait apa? Selama, nah ini, tiada ku sanggup menjalani hidup. Saudara, tanpa kasih karunia dan kuasa Tuhan, kita nggak mungkin menjalani hidup ini. Di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Tapi percayalah, kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan, yakin. Di balik semua itu Tuhan kasih kekuatan buat kita. Untuk kita melewati tantangan menjalani hidup ini. Rasul Paulus dia berkata, dia bercoba menego, berdoa, Tuhan kalau boleh, biar kasih karunia yang Kau limpahkan buat kami. Dia mengalami duri dalam daging. Beberapa penafsir mengatakan Rasul Paulus diizinkan mengalami sakit yang berat. Sebagai seorang yang melayani Tuhan dalam panggilan yang mulia, ternyata Paulus juga harus melewati tantangan yang berat. Bukan hanya dia masuk penjara, tapi secara fisik dia juga harus mengalami sakit. Ada pergumulan yang dihadapi Rasul Paulus sebagai seorang yang melayani Tuhan dalam panggilan yang berat. Tapi kita tahu bagaimana Rasul Paulus menyelesaikan panggilannya sampai akhir. Dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Saya percaya saudaraku, Tuhan akan mampukan kita untuk menyelesaikan hidup ini, menyelesaikan menjalani hidup ini dengan kekuatan kuasa yang dari Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sehingga kita tidak mundur. Kita tidak kecewa dengan Tuhan. Tapi kita tetap setia menjalani hidup ini. Karena Tuhan kasih kekuatan buat kita. Saya yakin kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Amin. Kalau hari ini kita diizinkan Tuhan melewati pergumulan, mari kita berkata bersyukur. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Itu cukup bagi kami. Seperti yang Rasul Paulus katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mari jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah menyalahkan apapun yang Tuhan izinkan. Tapi yakin bahwa di balik semua yang Tuhan izinkan, ada kuasa Tuhan yang Tuhan mau nyatakan buat kita. Yang terakhir saudaraku, sebelum ayat yang terakhir kita mau baca dulu 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Rasul Paulus dia berkata apa? Tetapi kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus menyadari bukan karena dia, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dia ada sebagaimana ada. Walaupun kita tahu, kalau realitanya Paulus tidak menyenangkan. Ada penderitaan, ada siksaan, ada pergumulan secara pribadi dalam pelayanannya, dalam panggilannya tidak mudah. Tapi dia tetap bersyukur karena kasih karunia yang dianugerahkannya tidak pernah sia-sia. Saya percaya kalau kita berlimpah dalam kasih karunia, saya yakin di situ kuasa Tuhan nyata, sempurna dalam hidup kita. Tuhan kasih kemampuan kepada kita. Yang terakhir saudaraku, Ibrani 12 ayat yang ke-15. Mari kita buka ayat ini. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara dikasih Tuhan, hal yang ketiga,
Kasih karunia memberikan kuasa bukan hanya menang atas dosa. Atau juga kasih karunia memberikan kepada kita kuasa untuk menjalani hidup ini. Tapi dikatakan kasih karunia memberikan kuasa untuk menjauhkan diri kita dari kekecewaan dan kepahitan. Saudara, ayat ini mengatakan apa? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Saudara, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, ada kalanya hal itu bisa membuat kita hidup dalam kepahitan. Pergumulan yang bertubi-tubi, tantangan yang terus-menerus kita hadapi adalah ada kalanya mulai timbul pikiran dari hati kita berkata, Tuhan kenapa? Saya sudah mengikut Tuhan sekian lama, saya sudah setia. Tapi kenapa Tuhan izinkan pergumulan, masalah, tantangan tetap ada dalam hidup kita? Dan kalau kita tidak hati-hati, iblis bisa pakai itu sehingga menimbulkan ada kepahitan, kekecewaan dalam hidup ini. Dan kepahitan dan kekecewaan kalau kita tidak hati-hati, itu akan menjadi penghalang buat kita untuk kita mengalami kasih karunia yang lebih lagi berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita nggak sadari, kadang-kadang kita melihat keluarga kita, melihat masa depan kita, melihat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ada kalanya kita melihat, Tuhan kenapa sih kok saya harus mengalami hal yang berat. Pergumulan yang berat, situasi yang tidak enak, kesesakan, tantangan dalam hidup, dalam pengiringan kita. Saudara yang kasih Tuhan, tapi percayalah kasih karunia Tuhan, inilah yang akan memberikan kepada kita kuasa untuk kita tetap menikmati sukacita. Amin. Kita mau supaya anggur sukacita dan minyak damai sejahtera itu tidak akan hilang dari hidup kita. Walaupun saya tahu ada banyak pergumulan, kata Pak Yo tetap tersenyum, smile. Amin. Walaupun sekarang kalau saudara tersenyum gak kelihatan karena masker, tidak apa-apa. Tapi saya percaya orang yang sukacita, walaupun ketutup masker itu akan terlihat cerah. Orang akan berkata, bukan berarti kita gak ada masalah. Tapi orang percaya yang dalam kasih karunia, walaupun ada masalah, tetap mengucap syukur. Tetap bersukacita, ada anggur sukacita, amin. Coba kita baca Wahyu 6 ayat yang ke-6. Wahyu 6 ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah. Keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, ini nubuatan tentang satu saat nanti. Kita akan masuk pada masa yang sukar. Di mana dikatakan secupak gandum sedinar. Secupak gandum itu seberapa? Sedikit. Harganya berapa? Sedinar. Dikatakan dan 3 cupak jelai itu sedinar. Saudaraku, ternyata Tuhan gak pernah menjanjikan kita akan melewati jalan tol. Ada kalanya dalam pengiringan kita, ada kalanya dalam kita mengikut Tuhan, Tuhan izinkan hal-hal yang berat, hal-hal yang tidak mudah, apalagi mungkin kita menghadapi tahun-tahun ini yang tahun yang berat, di mana ada pandemi dan itu berdampak dari semua segi kehidupan kita. Dan kita diperhadapkan tantangan, kesulitan. Tapi Tuhan ini katakan kepada kita, jangan sampai itu merusak minyak dan anggur. Tuhan mau anggur sukacita itu tetap melimpah dalam hidup kita. Amin. Minyak damai sejahtera itu terus limpah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita mau belajar berkata seperti Rasul Paulus. Cukup kasih karuniamu Tuhan. Kalau hari ini kita sehat, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau mungkin kita banyak tantangan, kalau banyak pergumulan, mari kita lihat bahwa anugerah Tuhan, keselamatannya itu lebih dari segala apapun yang ada dalam dunia ini. Dan kita harus belajar bahwa kasih karunia itu akan memberikan kepada kita kuasa supaya kita hidup dalam kepahitan dan kekecewaan. Saudara, banyak mundur dan meninggalkan Tuhan. Sebenarnya masalahnya bukan dia
tidak dekat sama Tuhan. Tapi karena apa? Karena hidupnya dipenuhi dengan kepahitan. Biasa kepahitan itu sedikit demi sedikit mulai besar. Dan akhirnya mulai apa? Alkitab katakan, tumbuh akar pahit. Yang namanya akar itu pasti bertumbuh, betul? Betul? Dan kalau sudah bertumbuh, dampaknya luar biasa. Menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi hati-hati saudaraku, jangan sampai kita dalam kepahitan. Mari tetap belajar mengucap syukur, bersuka cita. Kenapa? Kalau kita bersuka cita, hidup kita akan jadi berkat. Orang akan melihat, walaupun mungkin kita dalam pergumulan, jangan takut. Tuhan, kita Tuhan yang tahu, amin. Dia Allah yang mengerti. Kalau kita terus berlimpah dalam kasih karunia, saya percaya Tuhan yang mengerti kita, Tuhan yang akan menolong kita untuk kita memampukan kita, untuk kita melewati tantangan dan kita tidak kehilangan sukacita. Kita tetap damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memberikan penghiburan buat kita. Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, ketika kita mengalami pencobaan dan kesulitan, mari kita jaga hidup kita. Jangan menjauh dari kasih karunia Allah, supaya tidak kecewa dan tumbuh akar yang pahit sampai menolak Tuhan. Mari kita baca Lukas 7 ayat yang ke-23. Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-23. Ini perkataan Tuhan Yesus. Saya akan bacakan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan saya tidak tahu, saya yakin setiap kita bisa mengalami kecewa, betul? Kecewa ketika kita berdoa untuk sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi. Tapi hari ini saya mau, biar kasih karunia itu Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi kecewa ketika apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi percayalah, apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan mengerti. Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Jangan sampai kita menolak Tuhan hingga hidup dalam kepahitan. Dan akhirnya kita tidak menikmati kuasa itu. Tidak menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Saya mau siapapun kita hari ini, mari hiduplah terus berlimpah-limpah dalam kasih karunia. Karena saya percaya hanya kasih karunia itulah yang akan memampukan kita. Diberikan kuasa untuk menang atas dosa. Untuk dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Dan untuk tidak mengalami kepahitan dan kekecewaan. Sebagai bagian terakhir, mari kita mau baca Keluaran 33 ayat yang ke-16. Keluaran 33 ayat yang ke-16. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Sudah dapat semua, amin? Ayat yang ke-16, Keluaran 33. 1, 2, 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan. Saudara, kalau kita ingin hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, Alkitab mengatakan apa? Mari kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ada tantangan, betul. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti gak ada tantangan. Tapi jangan jauh dari Tuhan. Tetap melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, akan dibedakan oleh Tuhan. Akan ada bedanya. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, saya yakin kita akan mengakhiri happy ending. Kita akan berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mencapai garis akhir.
Aku telah menyelesaikan pertandingan iman. Kenapa? Karena Paulus hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan, tapi percayalah, kuasa Tuhan sempurna nyata dalam hidup kita. Kalau ada sakit, percaya di balik sakit pasti ada mujizat. Kalau ada masalah, percaya di balik masalah pasti ada pertolongan Tuhan. Itu janji Tuhan buat kita. Karena kuasa kasih karunia itu cukup bagi kita. Dan biar ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Mari terus berjalan bersama dengan Tuhan. Melimpah dalam kasih karunia. Karena kasih karunia itulah yang akan memberikan kepada kita kuasa. Untuk kita menang atas dosa. Kita diberikan kemampuan untuk menjalani hidup ini. Dan kita tidak akan mengalami kekecewaan. Karena anggur sukacita itu dilimpahkan buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan pujian yang jikalau bukan karena Tuhan, karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, suka terbuka kuasa Tuhan bekerja. Katakan ku terima kuasa ku terima kuasa yang datang dari Bapa Putra dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Katakan sinar wajahmu yang menerangi penjaganya, menuntun hidupku, damai dan penyertaanku penuhiku. Selama semua karena kasih Tuhan, semua karena kasih karunia-Nya, amin. Semua karena kuasa Tuhan. kuasa Tuhan, Maka ku sanggup, amin. Dia Allah yang memberikan kepada kita kesanggupan hidup. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Katakan ku terima kuasa, amin, yang datang dari Bapa Putra dan Roh Kudus. apapun yang ku sentuh, Ku kerjakan dibuatnya berang sinar wajah yang menerangi menuntun hidup.
Saudara, mari kita hari ini merenungkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ingat, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan setiap kita. Dia sangat mengasihi kita. Mungkin kalau hari ini kita menghadapi pergumulan, jangan pernah merasa kecewa. Mungkin kau berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan persoalan pergumulan harus kami hadapi. Percaya, di balik segala sesuatu ada maksud dan rencana Tuhan. Mari kita mau berkata, cukup kasih karunia-Mu kepadaku Tuhan. Di dalam kelemahan, di dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam tantangan kesesakan, justru kuasa Tuhan sempurna nyata dalam hidup kita. Yakin, walau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan akan mampukan kita kuasa untuk menjalani hidup ini. Dan hidup kita akan menjadi kesaksian yang nyata bahwa kuasanya nyata menyertai kita. Dia dahsyat. Kita boleh menjalani hidup ini dalam kemenangan kepada kemenangan, dari kasih karunia kepada kasih karunia, sama dengan kita. Mari terus berkata, Tuhan, kami tidak mau jauh, kami tidak mau menjauhkan dari kasih karunia Tuhan, tapi kami mau terus berjalan hidup dalam kasih karunia yang semakin berlimpah-limpah. Karena disitulah kita menikmati kekuatan, kemampuan, kuasa untuk menjalani hidup ini dan menyelesaikan pertandingan iman kita, dan berkata, aku mencapai garis akhir dalam panggilan yang buat kita. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. apapun yang ku kerjakan, buatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menuntun hidupku, damai dan penyertaan. Sekali lagi katakan, ku terima kuasa yang datang dari biar pagi hari ini kasih karunia-Nya dilimpahkan atas hidup kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, percaya kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Sinar wajah-Mu, haleluya. Damai dan penyertaan. Katakan, damai dan penyertaan-Mu. Damai dan penyertaan. Sekali lagi katakan, damai dan penyertaan-Mu. Penuhi. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Walaupun kami tahu dalam kami mengiringi Engkau, Engkau tidak pernah menjanjikan kami semuanya baik, semuanya indah. Ada kalanya kami harus menghadapi tantangan kesesakan, tapi kami percaya di balik semua tantangan, ketika kami hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan, Kau berikan kepada kami kuasa, kemampuan untuk menjalani hidup kami. Dan kami mau berkata, di tengah-tengah kesesakan, di tengah pergumulan, kuasa Tuhan sempurna nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hari ini memberikan kepada kami berkat kekuatan yang baru.
untuk kami boleh melangkah menjalani hidup kami. Ampuni kami kalau kami mungkin kadang kami kecewa, kami mengalami kepahitan di tengah-tengah tantangan. Dan kami tidak mau Tuhan menjauh daripada Engkau Tuhan. Dan kami mau tetap melekat kepada Engkau. Kami mau tetap berjalan bersama dengan Engkau. Kami tahu di situ ada janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan membuat kami berbeda dengan orang-orang yang di luar Engkau Tuhan. Kami tahu di dalam Engkau kami menikmati anugerah yang besar, kasih karunia yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan kebenaran-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, untuk kami boleh menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan menyediakan kekuatan yang baru buat kami, menyediakan kemenangan buat kami, menyediakan penyertaan yang sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, biarkan kebenaran-Mu itu terus bekerja dalam hidup kami, sehingga kami tetap semakin setia, hidup dalam kasih karunia yang lebih lagi, dalam kelimpahan kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami terima firman-Mu. Ini menjadi kekuatan dan berkat buat setiap kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Saya yakin dan percaya kalau jemaat Tuhan di gereja diberkati, jemaat Tuhan di rumah juga yang mengikuti ibadah raya ini secara daring diberkati juga secara dahsyat dan luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Berjalanlah bersama Tuhan, maka hidup kita akan berlimpah kasih karunia itu. Amin. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang luar biasa dahsyat, mengingatkan kepada setiap pribadi kita bahwa kita telah menerima kuasa itu daripada Tuhan. Kuasa kasih karunia ada dalam hidup kita. Yakinlah, kita akan selalu berjalan bersama-sama Tuhan, dan kemenangan demi kemenangan kita akan terima. Amin. Ya. Kalau kita sudah diberkati secara dahsyat luar biasa oleh kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya juga kita akan memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari saya mengajak setiap kita siapkan hati kita untuk kita boleh memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang sebentar kita berikan di tempat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang Kau berikan bagi hidup kami. Kasih karunia itu ada dalam hidup kami Tuhan, untuk kami boleh hidup dalam jalan kebenaran yang daripada Engkau, untuk kami mampu menjalani kehidupan ini dan kami boleh terus fokus kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kuasa-Mu terus berlipat-lipat kali ganda dimanapun gembala kami berada. Tuhan dimuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala sebagai istri yang setia mendampingi Bapak Gembala kami. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan melimpah. Berkati kehidupan rumah tangganya. Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit, berkat-berkat-Mu tercurah untuk keluarga gembala kami. Begitupun juga dengan kedua anaknya diberkati dah Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bawa keluarga gembala kami ke dalam tangan-Mu saja Bapak. Sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan di tempat ini. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita yang terbaik dari hidup kami mau persembahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau berkenan atas setiap persembahan yang boleh kami berikan saat ini. Berkati pengelola keuangan di gereja untuk dapat mengelola berkat yang ada di tempat ini, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Silakan kantong kolektan diedarkan.
Bagi jemaat yang mengikuti ibadah raya ini secara daring di rumah, Bapak Ibu di rumah bisa memberikan persembahan dengan melakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca melalui dompet elektronik dosa kita. Kita akan merayakan untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita semuanya. Haleluya. Kemudian hari Sabtu kita juga ada kegiatan ibadah doa buat setiap petugas penata layanan di gereja dimulai pukul 4 sore. Jadi setiap petugas yang telah melayani di GKRI Berea, mari datang bersama-sama, kita minta urapan Tuhan untuk kita boleh terus mampu melakukan pelayanan demi pelayanan. Dan setiap sidang jemaat yang rindu terlibat dalam pelayanan di GKRI Berea, silahkan datang untuk kita sama-sama terlibat dalam doa petugas penata layanan hari Sabtu pekan depan. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja di tempat ini. Dari panitia, dari sekretariat gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Cucu Herawati pada tanggal 20 Maret kemarin. Tuhan izinkan Ibu genap, Tuhan tambahkan 1 tahun lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan, kesehatan senantiasa. Apa yang Ibu lakukan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil, menjadi berkat bagi suami, saudara, anak, seluruh keluarga besar, bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar, diberkati mulai kehidupan Ibu beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tepat hari ini juga Mak Esther, selamat ulang tahun buat Mak Esther. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan buat Mak Esther senantiasa. Yakin dan percaya emak lagi mengikuti ibadah kerabat di rumah. Selamat ulang tahun Mak. Tuhan Yesus beri kekuatan, kesehatan senantiasa. Kita boleh melihat teladan yang luar biasa melalui kehidupan Mak Esther. Mak Esther rindu selalu pengen datang ke gereja, namun satu kondisi hal, akhirnya Mak Esther tetap mengikuti ibadah di rumah secara daring. Tuhan Yesus memberi kekuatan, kesehatan senantiasa, dan kehidupan Mak Esther juga menjadi berkat dan teladan bagi kita semuanya. Anak, mantu, cucu semua boleh melihat keteladanan Mak Esther yang boleh berikan, senantiasa rindu selalu dekat kepada Tuhan. Mari sidang jemaat kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Biarlah kita tetap bersatu dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya kasih tambahan dari bidang acara untuk hari Jumat. Hari Jumat tanggal 2 ada titipan pesan bahwa kostum kita pakai putih, kaos atau terserah pokoknya putih. Putihnya mau ada tulisannya terserah nggak apa-apa, tapi supaya kita seragam. Ya punya ya semua ya kaos putih ya. Lalu celananya bebas, mau pakai jeans, mau pakai celana yang bagus, yang penting celana panjang, tidak boleh celana pendek. Lalu ada pesan juga, harap bawa ganti, takut situasinya hujan. Jadi itu hanya tambahan dari bidang acara. Itu saja, kita berdoa supaya acara tanggal 2 berjalan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau panggil berdiri bersama-sama. Yesus kau Sang Raja. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Engkau melawat kami, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Melalui pujian penyembahan lewat firman-Mu, sungguh menjadi satu
kebenaran yang meneguhkan dan menguatkan kami. Untuk kami terus yakin bahwa di dalam Engkau kami boleh melihat setiap rancangan-Mu, kasih karunia-Mu terus nyata buat kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang sudah hadir. Engkau memberkati semua yang melayani hari ini, diberkati. Kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan buat Engkau itu tidak pernah sia-sia. Terus tambahkan kerinduan kami untuk kami setiap semakin terus hidup berjalan bersama dengan Tuhan dan terus hidup dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa bersyukur karena di tengah-tengah keluarga kami Berea ada saudara kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Secara khusus kami berdoa untuk ibu cucu. Tuhan berkati di usia yang bertambah ini Tuhan. Dan Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan buat ibu cucu bersama dengan suami dan anak-anak mereka. Tuhan, Kau tahu pergumulan mereka. Engkau tahu tantangan yang mereka sedang hadapi. Engkau tahu apa yang menjadi setiap kerinduan keluarga ini. Untuk anak-anak mereka Tuhan berkati. Kami percaya rancangan-Mu, janji-Mu Engkau akan nyatakan buat ibu cucu bersama dengan Pak Edi dan ketiga anak mereka Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang dahsyat, punya rancangan yang terbaik bagi keluarga ini. Biarkan mereka tetap bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan nyata buat mereka. Dan kami tahu bahwa rancangan-Mu akan Kau genapi bagi keluarga ini Tuhan. Tetap Tuhan memberikan kekuatan kesehatan buat ibu cucu bersama dengan keluarga. Juga hari ini kami bersuka cita karena tepat hari ini Tuhan, orang tua kami, oma kami, Mama Esther Tuhan tambahkan 1 tahun lagi dalam kehidupannya. Luar biasa Tuhan. Umur panjang Tuhan limpahkan. Anugerah-Mu Kau limpahkan bagi Mama Esther. Kami tahu Tuhan janji-Mu Engkau akan terus memberkati Mama Esther. Tuhan terus memberikan kekuatan iman untuk Mama Esther boleh melewati hari-hari dan kami tahu kasih setia-Mu nyata buat Mama Esther. Tuhan berikan terus kekuatan kesehatan. Biarkan imannya semakin kuat. Di dalam Engkau tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Dan biarlah Tuhan Mama Esther semakin yakin bahwa Tuhan bersama dengan Mama Esther. Engkau terus berjalan bersama dan terus Mama Esther menikmati kebaikan Tuhan. Terus menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan. Memberkati Mama Esther di tengah-tengah sakit yang dihadapi yaitu matanya Tuhan. Kami tahu Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Di dalam nama Yesus seluruh keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan. Kami terlalu percaya imannya akan semakin kuat di dalam Engkau. Tetap damai, sejahtera dan sukacita Tuhan limpahkan bagi Mama Esther Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua yang datang pada pagi hari ini kami semua dilawat oleh Tuhan. Bahkan semua umat-Mu juga yang tidak bisa hadir, yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah kami masing-masing. Kami tahu juga Engkau melawat kami, Engkau memberkati setiap kami, Engkau meneguhkan setiap kami. Kami percaya semua kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang mungkin menghadapi pergumulan, kami tahu Engkau memberikan kekuatan buat kami untuk kami boleh melewati dan menjalani hidup ini dalam kekuatan dan kemenangan daripada Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam sekolah yang menghadapi ujian, menghadapi mungkin tes atau apapun juga. Tuhan berkati mereka Tuhan, hikmat akal budi Tuhan limpahkan bagi anak-anak kami. Juga bagi setiap keluarga besar Berea Tuhan yang mungkin merindukan pekerjaan, merindukan atau apapun juga Tuhan buka jalan. Kami tahu Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan terus menyertai umat-Mu Tuhan. Ketika kami berharap dan mengandalkan Engkau, Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami. Secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi yang masih belum berakhir Tuhan, kami tahu Engkau tetap menjagai kami, memeterai kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk acara tanggal 2
dalam ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah Tuhan. Kami menyerahkan tempat yang akan kami gunakan. Tuhan juga memberkati semua umat-Mu setiap acara yang dipersiapkan. Biarkan semuanya berjalan dalam rancangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, biar Tuhan dimuliakan, biar Tuhan tetap ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang kasih Tuhan, mari arahkan hatimu, saatnya terimalah berkat Tuhan. Jemaat Tuhan milik Tuhan, mari kita pulang dengan menikmati berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah yang adalah Bapa yang baik, lewat karya Yesus Kristus, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, terus akan memimpin menyertai engkau dan menuntun engkau. Lewat kuasa Roh-Nya yang kudus akan terus memberikan anggur sukacita itu dan minyak damai sejahtera itu dilimpahkan dalam hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah ketika engkau duduk, diberkatilah ketika engkau berjalan, diberkatilah ketika engkau berbaring, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah semua yang kau kerjakan. Dan lewat hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kasih. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguduskan setiap makanan. Kami terima berkat Tuhan. Kami percaya Immanuel, Engkau menyertai kami dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.